Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kongmania, salam satu hobi, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara, khususnya pecinta perkutut lokal alam. Para sedulurku dan para sahabatku dimanapun sedulurku dan para sahabatku berada, semoga para sahabat dan para sedulur diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilancarkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kayak dulur-dulur dan para sahabat ya. Ini saya akan merequest kemarin dari sedulur kita ataupun dari sahabat kita ya. Itu kemarin juga sempat bertanya kepada saya ya tentang burung dari jaringan khususnya perkutut. Terus perbedaan dengan perkutut dari pikatan. Ya, tentu saja itu beda lor ya. Apalagi kita bisa melihat dari harga itu juga beda ya. Kalau dari jaringan paling enggak ya uang dari 10.000, 15.000 kita dapat. Tapi kalau dari pikatan tentu saja itu nggak mungkin. Harga dari 10.000, 15.000 nggak mungkin. Karena apa? Untuk hasil pikatan itu belum tentu satu hari kita dapat satu ekor. Tapi kalau kita jaring ya, untuk jaring di persawahan ataupun di perkebunan, ya paling nggak kan satu hari kita bisa mendapatkan 15 ekor ataupun 20 ekor. Nah perbedaannya kan itu. Jadi harga tentu tetap beda lor ya, beda. Kadang kalau hasil pikatan juga kadang kan zong juga toh. Nah, zong juga. Jadi pertama ya ini saya jelaskan dari perkutut dari jaringan ya, dari perkutut jaringan. Jadi perkutut jaringan itu gini lor ya. Intinya perkutut itu tidak sendirian kalau di alam liar ya. Itu tentunya bergerombol ataupun koloni ya. Kadang pas perkutut dari pohon dari atas ya turun ke bawah. Lah itu dari perkutut lainnya itu akan mengikuti. Jadi itu rombongan di situ. Itu pertama ya, itu pertama. Terus kedua itu perkutut jaringan itu biasanya itu kalau bertengger itu biasanya enggak setinggi seperti burung pikatan ya. Paling enggak agak rendah. Terus sering di bawah cari makan itu ya. Makan seperti asinan ya, bata kecil ataupun kerikil itu kan biasanya dicari untuk pencernaannya burung perkutut biar bagus ya. Kalau di alam liar itu ya, kalau di alam liar tuh. Terus ketiga kalau perkutut jaringan itu kita tidak bisa memilih dengan suara ya. Suara itu keteknya ataupun suara kongnya ataupun suara iramanya itu tidak bisa memilih. Dikarenakan apa? Karena perkutut tombian ataupun yang berkoloni kalau kita mau beli itu kan paling enggak kalau kita nunggu di situ sampai jam-jaman ya kadang bunyi saja, kadang duduki, tidak langsung kita bisa mendengarkan losnya pas waktu di alam liar. Nah itu ya, kalau perkutut jaringan itu. Terus kalau kita untuk menunggu bunyinya kapan? Kadang kan agak lama. Biasanya kan sampai 2 bulan lebih lah. Kadang sampai 6 bulan itu baru kita mendengarkan dudukannya ataupun bunyinya. Jadi belum los. Jadi kita belum bisa mendengarkan secara los. Nah untuk mendengarkan secara losnya paling enggak 1 tahun lebih ya, 2 tahun, kadang sampai hampir 3 tahun. Nah itu perkutut jaringan seperti itu. Terus keempat kita kelanjutannya untuk perkutut jaringan itu juga perkututnya itu kalau kita mau menjinakkan itu juga agak lama. Itu berbeda dengan perkutut dari pikatan ya. Kalau untuk jaringan itu emang lama loh untuk menjinakkan ya. Tapi kalau dulur-dulur dan para sahabat nanti kalau sabar untuk menjinakkan ya terserah, enggak apa-apa. Cuman kan lama untuk menjinakkan burung perkutut itu dari jaringan ya. Itu. Terus perkutut jaringan juga itu kan kalau kita beli ya di ombyoannya tentu saja itu kan dari jaringan ya. Itu kan perkutut itu dicampur sama perkutut yang muda, apalagi ya dewasa tua juga ada, itu campuran kalau di situ ya. Itu jadi perkutut dari jaringan itu tentu saja itu beda loh ya. Makanya perkutut dari jaringan itu dihargai ya murah kan, itu enggak seperti perkutut pikatan. Itu kalau perkutut jaringan ya sudah saya jelaskan. Terus perbedaannya dengan perkutut dari pikatan itu gini loh lor. Kita kan pergi untuk memikat burung perkutut. Paling enggak kita harus punya delok. Delok itu untuk memancing burung perkutut ya, biar mendekat ya. Paling enggak kita pasang di kayak kita pasang tega itu toh di atas, kita pasang deloknya.
Tapi kalau zaman dahulu ya, zaman nenek moyang zaman dahulu itu kan menggunakan pulut ya, itu zaman dulu ya. Tapi kalau zaman sekarang kan tidak, itu kan ada sangkar caplok itu toh, untuk apa itu? Untuk memikat burung perkutut. Kalau kita punya delok yang sekiranya gacor ya, itu kita bisa pergi untuk memikat ya burung perkutut di alam liar. Lah apalagi kalau burung pikatan kita bisa memilih suara. Suara itu gini, kan kita pergi di apa itu persawahan ataupun di perkebunan ya untuk memikat. Lah itu ada perkutut, suaranya keteknya ada, terus kung ataupun irama, kita bisa memilih. Lah setelah itu ada suara seperti itu, paling enggak kan kita langsung tujuannya kan untuk memikat perkutut itu bagaimana, untuk di lokasinya di mana kan gitu. Lah itu kita bisa memilih suaranya karena kita langsung mendengarkan ke lokasi, langsung mendengarkan ke tujuan yang kita cari untuk suaranya, iramanya ataupun kungnya itu jelas itu perkutut jelas, wah bagus lah kita pikat itu. Tapi untuk memikat itu belum tentu perkutut yang kita incer itu belum tentu itu akan mendekat perkutut untuk kita bawa pancingan ataupun delok, belum tentu mendekat. Tapi kalau perkutut itu fikternya ataupun mentalnya bagus, tentu kalau kita langsung pasang paling enggak jarak 10 menit 15 menit nanti akan mendekat, terus nanti akan kepikat ke delok kita. Lah itu nanti kita bisa turunkan paling enggak kalau perkutut pikatan lor, itu kalau mulai bunyinya ataupun menduduki itu paling enggak ya antara 1 bulanan itu sudah mau duduki ya, kalau 1 bulanan. Lah untuk gacornya biasanya jarak 3 bulan 4 bulan sudah gacor itu kalau dari pikatan. Apalagi pikatan itu mentalnya udah ada bagus. Karena apa? Burung Victor lor, karena itu sudah ada pancingan dari delok yang kita pikat tadi kan mendekat ya. Kalau emang perkutut tidak punya mental itu nggak mungkin mendekat dari delok yang kita pasang. Makanya dulu-dulu ya para sahabat, perkutut pikatan itu jauh beda sama perkutut dari ombyokan. Nah bedanya seperti itu. Makanya kan dari pikatan itu walaupun baru dapat itu emang dihargai ya agak mahal lah, nggak seperti perkutut dari penjaring seperti itu ya. Nah terus kalau perkutut emang dari pikatan itu emang banyak untuk kalangan kongmania untuk dilombakan ya, untuk digantangkan. Karena apa? Kalau perkutut pikatan kan jelas mental ada, berbeda dengan perkutut dari penjaring itu yang koloni ataupun yang ombyokan. Apalagi untuk prosesnya menjinakkan dari perkutut pikatan itu cepat, nggak seperti perkutut dari jaringan. Dan kita sudah mendengarkan, kalau mendengarkan bunyinya langsung ya. Karena apa? Kalau kita langsung di lokasi pas waktu di alam liar, kita dengar oh ya perkutut itu bagus, itu bersuara kung ya, keteknya ada kan gitu ya, kita sudah mendengarkan. Nah tapi kalau dari ombyokan ya tentu saja toh kita harus menunggu bulan-bulanan, kadang sampai tahun ya, kadang malah sampai setahun lebih baru kita mendengarkan losnya burung perkutut gacornya itu baru kita dengarkan. Oh ya ternyata setelah kita rawat sampai 1 tahun 2 tahun lah ternyata suaranya apa itu kecil ya, ternyata monoton ya kan seperti itu. Jadi dulur-dulur dan para sahabat ya, jadi kita bisa memilihlah perkutut yang bagus itu bagaimana, yang sekiranya mentalnya itu yang bagus yang bagaimana ya, sudah saya jelaskan di sini. Apalagi perbedaannya juga saya jabarkan di sini. Jadi nanti dulur-dulur dan para sahabat nanti bisa menilai sendiri ataupun mencari perkutut yang sekiranya pantas kita rawat ataupun pantas kita pelihara ya. Karena untuk burung perkutut kalau emang kita sering melombakan ataupun apa itu sering kita ajak lomba ataupun kesana kesini ya, paling enggak perkutut emang dari pikatan. Kalau enggak gitu ya emang dari lolohan lah, dari piye. Itu kalau versi saya ya, kalau versi saya seperti itu. Karena apa? Kalau berbeda dengan katuranggan. Kalau katuranggan kita cari di ombyokan itu enggak apa-apa. Karena apa? Katuranggan kan bukan untuk gacoran. Tapi kalau katuranggan itu kan buat ya pertama kan ya buat isi rumah, itu yang pertama, yang kedua buat kelangenan kan gitu ya. Itu dulu dulur ya kesempatan kali ini, semoga ilmu dan tips ini bermanfaat. Ya sebelum saya akhiri ya saya mohon maaf untuk dulur-dulur dan para sahabat kalaupun ada kata-kata sekiranya kurang berkenan untuk dulur-dulur dan para sahabat. Karena apa?
Saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Kalaupun ada kelebihannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Raminten maruk lopot, sekap semanten atur kula. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.